Terima kasih untuk waktunya. Saya senang berada di tengah-tengah orang muda. Jadi saya kembali merasa muda. Ya, gitu ya. Saya senang ketika bisa berbagi di tempat ini. Bagaimana saya ditebus dari latar belakang orang yang giat beribadah, sudah melayani mulai dari kelas 3 SMP sebagai guru sekolah minggu. Saya dulu senang melayani dalam konsep saya seperti ini. Kalau saya rajin, nanti kan saya dikasihi Tuhan. Tuhan kan perhitungkan kerajinan saya. Ini konsep saya dan ini tertanam lama sekali. Jadi dari kelas 3 SMP itu tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memaksa, saya menawarkan diri menjadi guru sekolah minggu. Lalu dulu gereja kami itu masih lantai tanah. Saya selalu hadir paling awal. Saya minta kunci kepada pengurusnya, lalu saya sapu ketika musim kemarau itu abu, saya bersihkan, saya percik dulu baru saya sapu. Saya lakukan semuanya, lalu saya rela uang jajan saya untuk beli jajanan buat anak-anak sekolah minggu. Tapi kerajinan saya itu dalam tanda kutip seolah-olah saya nyogok Tuhan. Kenapa? Karena setelah itu saya tahu apa dosa saya, gitu ya. Saya merasa diri saya kotor sebenarnya. Maka saya berbuat yang baik supaya Tuhan ampuni dosa saya. Jadi orang lihat saya itu orang baik, seneng ya punya anak kayak gitu. Itu yang dikatakan kepada orang tua saya. Anak paling kecil tapi dia rajin ya, mau melayani gitu. Ya, orang tua saya juga senang, senyum. Tapi mereka tahu juga bagaimana saya di rumah, gitu ya. Saya itu pemarah, keras. Kalau saya sudah marah, semua orang di rumah itu nggak ada yang tenang. Bahkan orang tua saya, ayah ibu saya itu bisa bertengkar gara-gara saya, gitu ya. Dan mereka selalu sama-sama melakukan apa yang mereka buat. Kalau orang tua saya marah, bapak saya itu apa yang dekatnya dihancurkannya, gitu. Jadi dan itu saya merasa saya ini sudah salah, tapi saya nggak bisa keluar dari situ, gitu. Lalu saya ketika hari Sabtu seperti tadi MC bilang menanti-nantikan hari Minggu itu, iya saya menanti-nantikan bergereja. Saya seolah-olah nanti di situ Tuhan hapuskan dosa. Aku rajin lagi, aku berbuat baik. Itulah konsep saya karena aku udah jahat di rumah gitu. Lalu secara pribadi orang lain nggak tahu saya itu suka berpikir kotor. Saya paling suka baca novel. Tahan saya nggak tidur. Mulai dari jam 8 malam ketika orang semua sudah masuk ke kamar, saya juga masuk. Saya baca sampai pagi, saya tahan. Gitu. Sampai pagi, sampai ayam berkokok saya tahan. Gitu. Menyelesaikan satu buku itu nggak sulit bagi saya. Gitu. Dan apa yang diceritakan di buku itu seolah-olah saya memerankannya kembali dalam khayalan saya. Berpikiran kotor, berjinah dalam pikiran, itulah kebiasaan saya. Dan setelah itu saya lakukan, saya juga merasa jijik. Jadi untuk membersihkannya kembali saya rajin lagi. Inilah latar belakang saya. Ketika saya sekolah masuk SMA Negeri Kuala, saya mendengar firman Tuhan, ya dikhotbahkan, dikatakan dari kitab Yesaya itu, kesalehanmu itu seperti kain kotor di hadapanku. Itu seperti sesuatu yang menyentakkan saya, gitu ya. Kesalehanmu itu seperti kain kotor di hadapanku. Berarti apa yang membuat selama ini sia-sia? Itu yang langsung membuka hati saya, pikiran saya, menyadarkan saya. Waktu itu dibaca, disampaikan, itu terus berbicara. Jadi apa yang membuat selama ini sia-sia kali ini gitu. Padahal aku udah baik kali. Uang jajanku pun kurelakan untuk membeli snack anak-anak itu gitu. Aku mengajak mereka bermain. Bahkan ada mainan saya di rumah waktu kecil, saya kasih mereka gitu ya. Tapi saya teringat firman Tuhan itu, kesalehanmu seperti kain kotor di hadapanku. Itu kata firman Tuhan. Jadi apa yang kulakukan selama ini sia-sia. Maka berikutnya ini dalam suasana camp malam berikutnya saya sudah gelisah. Saya merasa beneran adanya aku kalau ini enggak, berarti sia-sia semua, enggak berarti semua apa yang kerjakan selama ini gitu ya. Malam berikutnya disampaikan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan dari kitab Efesus. Bagaimana dikatakan di sana, kesalehanmu itu seperti
seperti kain kotor di hadapanku, itu kan ya. Lalu dikhotbahkanlah bahwa sebab kamu diselamatkan itu oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu itu diberitakan, membukakan hati saya ini jalan keluarnya, menyadarkan aku bahwa selama ini kesalehanku itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Aku selalu bertanya bagaimana supaya aku diselamatkan. Ternyata ada jawabannya. Firman Tuhan berbicara sebab kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu dalam Efesus pasal 2 ya, ayat 8 dan 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sayalah itu Tuhan. Selama ini aku memegahkan diri dengan apa yang aku kerjakan. Aku sudah menjadi guru sekolah minggu, aku rajin, aku dipuji orang. Aku pikir itu yang membuat aku selamat. Tapi keselamatan itu oleh karena pemberian Allah. Sebab kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu gak ada usahamu sedikit pun, oleh karena Tuhan ya. Jadi ketika firman Tuhan itu saya dengar, itulah yang membuat saya datang kepada Tuhan. Saya mengambil keputusan, Tuhan, sia-sianya selama ini apa yang kulakukan, dan aku datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Lalu setelah saya bertobat, saya punya satu tekad, aku akan memuliakan Tuhan dalam hidupku, karena Tuhan sudah menebus aku, menyelamatkan aku oleh kasih karunia-Nya. Tidak ada andilku sedikit pun. Jadi setelah tamat SMA saya kuliah sekolah perawat ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, dari profesiku sebagai perawat ini aku akan memuliakan Tuhan. Singkat cerita, saya tamat kuliah, lalu saya bekerja. Tapi di situ saya mulai bingung. Aku bilang aku ingin memuliakan Tuhan, tapi bagaimana caranya aku memuliakan Tuhan? Dari waktuku aku gak bisa, gitu ya. Beribadah pun aku gak bisa karena dinas di rumah sakit itu, saya waktu itu di klinik ada shift ya. Dinas pagi, dinas sore, itu lalu hari Minggu juga begitu. Jadi saya tak bisa ibadah. Lalu kalau saya pulang-pulang mau ibadah, uang saya pun tak cukup. Oh, kalau gitu aku dari segi dana memberi, memuliakan Tuhan itu dari uang. Uangku pun tidak ada. Dulu perawat itu gaji pokok saya hanya 45.000 satu bulan. Itu saya tinggal di Medan. 45.000 itu dulu ya segitulah, sekitar tahun 97 ya, itu 98 itu. Hanya 45.000 gaji pokok. Yang banyak itu pun yang akhirnya lebih besar pendapatan saya dari gaji pokok karena pasien banyak seperti itu yang kami kerjakan. Ini mengganggu saya. Jadi Tuhan buatlah aku bisa keluar dari sini seperti apapun caranya. Itu memang dulu doa saya. Lalu situasi terjadi waktu saya jaga dinas malam, ada maling masuk, kehilangan barang-barang yang ada di klinik itu. Jadi pemilik klinik katakan ganti atau keluar. Ya saya pilih keluar, dari mana mau ganti barang-barang yang hilang kan gitu ya. Lalu hamba Tuhan, saya datang ke hamba Tuhan bilang, ya kamu memang selama ini hidup seperti Musa waktu di istana. Dia bilang gitu ya, tidak punya masalah. Tapi ketika masalah datang, inilah jalanmu nanti, mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu dikatakan hamba Tuhan kepada saya. Tapi saya juga belum ngerti waktu itu. Ya kan kamu bilang belum pernah aku ingin memuliakan Tuhan. Tanya Tuhan bagaimana cara memuliakan Tuhan. Saya melamar lagi, mencari pekerjaan lagi di rumah sakit yang lebih besar dan lulus di satu rumah sakit yang di kota Medan. Orang tua saya begitu bangga ya. Wah, dia bilang nanti saya senang kali kalau ada orang tanya anakku perawat di rumah sakit ini. Rumah sakit yang besar gitu ya, dan itu rumah sakit Kristen dan ada kebaktiannya. Wah, ini jawaban Tuhan. Tapi ketika saya masuk, saya seperti gak ada sejahteranya gitu. Selalu terngiang aku ingin memuliakan Tuhan. Bagaimana aku memuliakan Tuhan? Akhirnya saya berani-beranikan berbicara kepada orang tua saya. Pak, memang saya sudah lulus di rumah sakit itu dan saya sudah tempat seragam di rumah sakit itu, tapi saya nggak jadi masuk rumah sakit ya Pak. Wah, orang tua saya merah pada mukanya. Dia langsung bilang, inilah didikan yang paling aku tidak suka gitu ya. Tapi saya bilang saya mau mencari kehendak Tuhan karena nggak sejahtera aku masuk rumah sakit itu. Daripada nanti ku teruskan ternyata aku salah tindakan
meninggal pasien, aku buatkan lebih berbahaya lagi, itu yang saya bilang, gitu ya. Jadi walaupun berat hati orang tua saya merelakannya, tapi saya juga belum tahu setelah nggak jadi masuk rumah sakit besar itu apa yang harus kulakukan. Tapi saya terus datang kepada hamba Tuhan, belajar firman Tuhan. Pada satu jam doa, hamba Tuhan itu membagikan dari Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ketika itu kami hanya 4 orang ya, 2 hamba Tuhan dan saya dan calon hamba Tuhan waktu itu. Dia membagikan Yohanes 17 ayat 4. Begini firman Tuhan ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Saya dapat jawaban akhirnya. Kan selama ini saya bertanya, bagaimana saya mempermuliakan Tuhan? Dari profesi saya nggak bisa, dari uang saya nggak bisa, dari waktu saya nggak bisa, gitu ya. Kayaknya bukan ini kata Tuhan. Lalu saya merenungkan kembali firman Tuhan yang dibagikan ini. Aku mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Hamba Tuhan itu bilang, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Apa pekerjaan itu? Memberitakan Injil. Jadi ketika itu disampaikan, sepertinya Tuhan berbicara seperti itu kepada saya di dalam hati saya. Inilah cara mempermuliakan Tuhan dengan mengerjakan pekerjaannya, memberitakan Injil, gitu ya. Waktu itu saya nggak bisa tenang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi perawat pun kan bisa beritakan Injil. Saya masih mengeraskan hati, tapi saya mengingat lagi, kan waktu itu udah masuk di rumah sakit besar, tapi kok nggak ada sukacitanya. Bahkan ketika pakai seragam yang sudah diberikan dari rumah sakit itu pun seperti sedih kali saya gitu. Seperti bukan ini kata Tuhan. Akhirnya saya cerita kepada hamba Tuhan itu, aku ingin mempermuliakan Tuhan seperti Tuhan Yesus mempermuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan itu. Jadi saya tahu pekerjaan yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, memberitakan Injil. Aku mempermuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya tanya Tuhan, aku mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan di mana? Dan Tuhan tidak jawab tempatnya di mana. Berarti di mana Tuhan tempatkan aku? Disitulah aku memberitakan Injil, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, hamba Tuhan yang ada di sini, senior saya, pembimbing rohani saya, menjadi hamba Tuhan tidak menikah. Saya bilang gitu sama Tuhan, saya kayaknya nggak siap tidak menikah kalau saya jadi hamba Tuhan. Lalu saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan panggil aku menjadi hamba Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku, berikanlah aku pasangan. Itu doa saya dulu, gitu ya. Jadi dan hamba Tuhan itu mengatakan kepada saya, uji dulu panggilanmu, pergilah ke Kabanjahe, di sanalah lihat bagaimana Tuhan memimpin dan memanggil kamu. Jadi itu yang saya kerjakan. Beberapa bulan saya tinggal di Kabanjahe melayani seorang ibu yang sedikit stres gitu ya. Saya melayaninya, mendampinginya sampai kami kembali lagi ke Kuala. Setelah itu hamba Tuhan itu menyuruh saya untuk sekolah, sampai akhirnya saya sekolah teologi, dan setelah itu saya melayani Tuhan. Jadi inilah kesaksian saya bagaimana saya bertobat sampai Tuhan memanggil saya untuk mempermuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini.